junub maksudnya, anak kecil, wa majnunun, dan orang gila, aulaja'a au urija, apakah dia itu adalah dia sendiri yang memasukkan atau dimasukkan ilmu pada keduanya. Wajibu alaihi ma'al-ghusl, wajib atasnya mandi ba'dal kamali, setelah sempurna. Wasahabi mumayyizin, dan sah bagi orang yang mumayyiz. Wayudzihi, dan memadai akan dia. Wayu'maru bihi, dan diperintahkan dengannya kal wudu, seperti berwudu. Wa ilajul khuntha wa ma dunal hasafati, dan ilajna orang yang banci dan apa yang daripada hasafah, la atharahu fil ghusli, tidak ada pengaruh baginya pada mandi. Qala wa ammal wudu'u payadi, arti yang penting bagi tiang pelunguh lebur ini selaku di dalam peranan, sir di dalam peranan, roh di dalam peranan, kalb di dalam peranan, bawak di dalam peranan. Jadi semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Cuma isi masih sangat-sangat menimbulkan kadang-kadang fitnah adalah si menganggap bahwa aku ini Allah. Jadi ini mengasih merana aku Allah itu aku. Jadi menimbulkan fitnah adalah menganggap bahwa kenapa Allah itu tidak punya misal, laisa kamitslihi syai'un wa huwal basir. Karena semua itu adalah Allah. Nah, ini kita alun. Kenapa Allah itu tidak punya perumpamaan? Karena semua itu adalah Allah. Nah, ini kita alun, berarti Allah yang perlu dicoba. Nah, kecuali dalam makhluk bahwa nanti bahwa makhluk ini adalah merupakan hakikat Allah, hakikat ayat Allah, hakikat tanda-tandanya Allah itu ada. Nah, jadi ialah sih kadang-kadang memang membuat suatu kekeliruan yang mengatakan karena semua ini adalah Allah. Nah, ini semua ini adalah Allah. Tanpa mengatakan semua ini adalah tanda kudrat-kudrat Allah. Sehingga diri dari Allah. Padahal Syaikh Jelas tidak mengatakan itu. Yang mengatakan anal haq karena beliau sedang membaca ayat Al-Quran atau anallah. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia akan menyatakan aku ini Allah. Memang Syaikh Jelas mengatakan napasku itu adalah napasku yang keluar adalah memuji, sedangkan napasku yang masuk adalah menyembah. Saya tidak membedakan siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Karena apa? Karena dinara geraknya awak ini kan, dinara geraknya awak ini, dinara geraknya hati ini, dinara buktinya, dinara pranana hati sampai sir roh, dinara pranana. Jadi si berperanan adalah Allah. Nah, ia menyebut sejarah yang menyembah, yang disembah itu satu. Karena hakikatnya si menggerakkan menyembahnya adalah Allah. Menyembah. Jadi lalu ini para bahwa yang menyembah dan yang disembah itu satu berarti itu loh mana minta Allah. Jadi artinya yang menyembah dan yang disembah itu adalah satu, yaitu Allah. Namun itu makna dalam Allah nyembah diri. Jadi kalau masih mengatakan Allah nyembah diri, atau sebaliknya apalagi dia mengatakan Allah itu nyembah diri. Nyembah diri dia kamu lebih parah. Maksudnya dengan yang menyembah dan yang disembah itu satu adalah untuk meyakinkan bahwa itana la haula wala quwata illa billah. La haula lana an tajnibil ma'asi wala haula lana wala quwata lana an fi'lil ma'murat. Nek narak daya upaya bagi kita untuk menghindar daripada maksiat, dan narak daya upaya bagi kita untuk melaksanakan ketaatan illa billah, kecuali dengan Allah. Nah, inilah jadi billah.
Jadi ibadat lillah, ibadat billah, dan ibadat billah. Namun ibadat billah dulu tak ada. Jadi Allah Ta'ala yang menghendaki bahwa dirinya disembah. Jadi dalam misalnya aku sembahnya, Allah Ta'ala akan keberatan. Yang punya aku itu siapa? Saya yang aku. Kamu yang punya aku. Kau pernah membuat aku buat dirimu. Adalah ya makna daripada ucapan Siti Jenar masuk al-halal. Jadi lagu bara sebelum ya sebabnya marakan si tebas lebih lagi bahwa syariat itu kanzun, asy-syari'atu kanzun, wa tariqatu maknuzun, wal haqiqatu zauqul maknuzi, wal ma'rifatu nikmatu zauqil maknuzi. Syariat itu adalah laksana gudang, sedangkan tarekat itu adalah isi gudang. Sedangkan hakikat itulah rasa daripada isi gudang. Sedangkan makrifat adalah nikmat daripada rasa apa yang dalam gudang. Semakin bagus, semakin kukuh gudang itu, semakin aman apa yang dalam gudang. Tapi semakin rapuh gudang itu, semakin tidak dijamin keamanan apa yang dalam gudang. Oleh sebab itu, gudang ini harus didirikan dengan tangguh, kukuh, dan bagus. Berukna aman secara dalam si gudang. Namun aman, niscaya rasanya bagus dan dinikmati. Dinikmati. Inilah ibarat. Jadi, pada secara lebih, jangan pernah ada orang yang mengatakan syariat itu ampas. Berarti penistaan terhadap syariat. Jangan mengatakan bahwa syariat itu kulit. Berarti penistaan terhadap kulit, terhadap syariat. Karena hakikat daripada syariat menurut Taniurul Qulub adalah hakikatnya adalah tauhid, fikih, dan tasawuf. Itulah syariat sebenarnya. Lalu kadang-kadang karena ibarat sebelum ya pisahnya antara. Jadi dalam pemberi pisahlah dengan yang memuliakan syariat. Syariat itulah gudang, tarekat itu apa yang ada dalam gudang, hakikat itu adalah rasa daripada apa yang dalam gudang, kemudian marifat adalah nikmat daripada rasa apa yang dalam gudang. Semakin tangguh gudang itu, semakin aman apa yang dalam gudang. Semakin rapuh itu si gudang, berarti tidak dijamin keamanan apa yang ada dalam gudang. Kalau tidak jamin keamanannya, jamin tidak akan bisa nikmat rasa apa yang dalam gudang. Dan inilah ya sebenarnya menurut para alim ulama tentang perumpamaan syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Kemudian sekarang ketika sir itu langsung kepada Allah, apakah tidak berserta Nur Muhammad? Tetap memang Nur Muhammad, tetap Nur Muhammad, karena seolah-olah Nur Muhammad itu kembali kepada Nurullah. Karena Nur Muhammad, sehingga pada ahli tasawuf mengatakan Muhammad itu adalah rupa daripada namaku, Ahmad itu adalah rupa daripada sifatku, Adam itu adalah rupa daripada wujudku. Jadi sehingga seolah-olah selalu menjadi kembali kepada Allah. Nur Muhammad pun akan kembali kepada Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya cukup dulu, jangan ngubur gitu.